Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulbani Miarbi, kelas 2A dengan nomor NPM 2170201110. Saya akan memenuhi UAS Teori Komunikasi. Soal yang pertama, jelaskan dan sertakan contoh 7 tradisi ilmu komunikasi yang menjadi grand teori dalam komunikasi. Tradisi yang pertama itu adalah tradisi semiotik. Tradisi semiotik merupakan studi tentang tanda-tanda bagian dari sebuah kehidupan dan memiliki makna tertentu. Makna yang disampaikan tercapai jika kita berbagi bahasa umum. Seperti dalam proses komunikasi, kita berbagi informasi mengenai pengalaman yang telah dialami. Tradisi ini menunjukkan bahwa ada yang kita anggap alami atau jelas, perlu dipertimbangkan dalam sebuah konteks. Contohnya, anak-anak tertawa dan berlarian adalah tanda bermain. Sebuah cincin di jari manis tangan kiri adalah tanda pernikahan. Tradisi yang kedua adalah tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis merupakan bentuk aktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan. Tradisi fenomenologis ditandai dengan komunikasi berdasarkan pengalaman keberadaan. Para fenomenologis percaya bahwa keyakinan seseorang individu tidak seharusnya mempengaruhi komunikasi yang berlangsung. Contohnya, seorang wanita yang ditinggal ayahnya sejak kecil karena orang tuanya bercerai. Pengalaman buruk dengan ayahnya memberikan makna kepadanya mengenai pria, bahwa setiap pria itu jahat. Yang ketiga adalah tradisi cybernortika. Tradisi ini mempunyai arti khusus, yaitu dapat melihat masalah kebisingan dalam sebuah proses komunikasi. Cybernortika berusaha untuk menyampaikan kompleksitas makna pesan dengan mengekankan tidak kepastian umpan balik yang kita terima. Tradisi cybernortika juga memberikan pemahaman bahwa komunikasi tidak hanya mengolah informasi, tetapi juga membawa seseorang masuk ke dalam proses komunikasi dengan kemampuan yang berbeda dalam mengolah informasi. Contohnya, jika kamu percaya bahwa situat komedi atau sitkom seperti Tetangga Masa Gitu menyediakan hiburan dan kamu sedang dihibur, kamu pun akan mencari kepuasan terhadap kebutuhan hiburan dengan menyaksikan sitcoms. Setelah itu ada tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini menunjukkan model sebab akibat. Teori komunikasi dikaji dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu, perubahan sikap, dan sejauh mana ingatan untuk mempengaruhi sikap dan keyakinan individu. Hal ini mengingatkan pentingnya penelitian eksperimental untuk mencoba memahami hubungan sebab akibat. Tradisi sosiologis mempunyai 3 teori, yaitu teori perilaku, teori kognitif, dan teori biologis. Contohnya, dari sudut pada kognitif atau teori berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan, dan memproses informasi dalam cara yang mengarahkan output perilaku. Setelah itu ada tradisi sosiokultural. Tradisi ini dapat disimpulkan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain, sangat bergantung pada yang sudah ada sebelumnya.
bersama pola budaya dan struktur sosial. Tradisi sosiokultural ini mempunyai aturan dan pola interaksi yang unik. Seiring dengan orang berkomunikasi, mereka menghasilkan, memelihara, memperbaiki, dan mengubah pisang. Orang Sunda menyebutnya cau dan orang Jawa menyebutnya godang. Selanjutnya ada tradisi kritis. Seseorang yang peduli dengan ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi lingkuistik akan mengidentifikasikan diri mereka sebagai ahli teori kritis. Tradisi kritis merupakan hasil dari sebuah pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh banyak orang dalam memecahkan sebuah masalah. Contohnya, tradisi yang berangkat dari sebuah asumsi yang kemudian dibentuk menjadi sebuah pendapat yang didasarkan dari pengamatan atas adanya kesengajaan dalam masyarakat. Selanjutnya ada tradisi rotaris. Tradisi rotaris adalah seni bicara praktis. Tradisi ini memperlihatkan ketertarikan individu terhadap pidato dan bagaimana cara individu berbicara di depan umum. Teori rotaritis membantu kita untuk memahami pengaruh berbicara dan menciptakan efektivitas keahlian berbicara di depan umum. Selain itu, tradisi ini juga mampu memperkirakan sudut pandang seseorang yang berbeda sebelum mereka menciptakan pandangan pribadi. Contohnya, Bung Karno merupakan seseorang yang pandai pidato. Beliau berarti pandai beretorika setelah itu ada soal nomor 2. Jelaskan dan sertakan contoh yang termasuk dalam model teori yang digunakan dalam menganalisa pesan, komunikator, media, komunikan, dan efek. Yang pertama adalah pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Tetapi adanya pesan, komunikasi tidak mungkin berlangsung. Pesan berupa kata-kata, tulisan, gambar, atau lainnya. Pesan mengandung materi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi atau mengubah komunikan. Pesan terbagi dalam beberapa jenis, yaitu 1. Pesan informatif adalah pesan yang sifatnya memberikan keterangan, fakta, atau informasi lainnya. Yang kedua ada pesan persuasif, adalah pesan yang bersifat membujuk. Yang ketiga adalah pesan koersif, merupakan pesan yang bersifat memaksa. Contohnya, pesan informatif, misalnya informasi mengenai bencana alam, jenis bantuan, apa yang dibutuhkan oleh pengungsi. Pesan persuasif, contohnya iklan sebuah produk. Dan pesan koersif, contohnya pegawai dalam sebuah perusahaan. Yang kedua ada komunikator. Komunikator merupakan unsur komunikasi yang bertindak sebagai penyampai pesan. Komunikator merupakan sumber informasi bagi komunikan, sehingga bagaimana komunikator mendelivery sebuah pesan sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi. Contohnya,
Penyiar televisi berusaha memberikan informasi tertentu kepada pemirsa seperti pemberitaan, info cuaca, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada media. Media merupakan sarana atau saluran yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan sebuah pesan. Dalam berkomunikasi, pesan akan diterima oleh panca indera manusia, baru selanjutnya diproses dalam pikirannya dan kemudian menghasilkan road bike. Media komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu satu, media personal merupakan media komunikasi yang digunakan oleh dua orang berkomunikasi secara personal atau pribadi. Contohnya media telepon, media perpesanan, telegram, line, BBM, atau media video call, WhatsApp. Setelah itu ada media massa, merupakan media komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi pesan kepada masyarakat luas. Contohnya media massa, televisi, koran, atau radio. Selanjutnya ada komunikan. Komunikan merupakan penerima pesan pihak yang menjadi sasaran komunikasi. Target yang ditentukan oleh komunikator untuk menerima pesan yang disampaikan. Komunikan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, atau lainnya. Komunikan mempunyai tanggung jawab untuk dapat memahami apa yang disampaikan komunikator kepadanya. Untuk itu, seorang komunikan yang baik harus memperhatikan apa yang disampaikan komunikator dengan baik. Contohnya, komunikator harus mencari terlebih dahulu latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi dari komunikan atau seseorang supaya pesannya dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. Yang ketiga yang terakhir ada efek. Merupakan pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam diri komunikannya. Terdapat 3 tataran pengaruh dalam diri. Yang pertama ada kognitif, atau seseorang menjadi tahu sesuatu. Yang kedua ada arnitif, atau sikap seseorang yang terbentuk. Yang ketiga ada konatif, tingkah laku, hal yang membuat seseorang bertindak melakukan sesuatu. Contohnya, sikap dan tingkah laku orang sesuai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Baiklah, itu saja jawaban dari tugas UAS Teori Komunikasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.